kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, setelah Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, mula-mula dia memberitakan Yesus di Damsyik. Kemudian dia memberitakan Yesus di Yerusalem. Nah, ketika memberitakan Yesus di Yerusalem, Saulus, waktu itu namanya masih Saulus, berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Saulus harus bersoal jawab, berdebat dengan orang-orang Yahudi yang seperti dia. Orang-orang Yahudi, perantau yang pulang ke Yerusalem. Nah, mereka ini kemudian ingin membunuh Saulus karena mereka tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab apa yang dipersoalkan, apa yang dipertanyakan oleh Saulus. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah ada ancaman pembunuhan terhadap Saulus? Kita dapat melihatnya di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 30. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Dari Yerusalem, Saulus diantar ke pelabuhan di kota Kaisarea Maritima dan kemudian Saulus naik kapal lalu pergi ke tempat kelahirannya, yaitu kota Tarsus. Tidak diceritakan apa yang dilakukan oleh Saulus selama berada di Tarsus. Nah, kemudian Saulus muncul lagi berkat bantuan Barnabas. Kita dapat melihat hal itu di Kisah Para Rasul bab 11 dari ayat 19. Dikatakan begini: sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Dan mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Jadi penganiayaan yang dialami oleh jemaat di Yerusalem membuat para murid Yesus tersebar ke banyak tempat. Nah, mereka tidak hanya melarikan diri, tetapi tetap memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, ada perkembangan yang lain. Di ayat 20 dan 21 dikatakan begini: tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ada orang-orang Yunani yang mendengar berita tentang Yesus dan kemudian mereka menjadi percaya. Nah, kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang berasal dari kalangan Yunani, itu berkumpulnya di kota Antiokhia. Jadi bisa dikatakan bahwa sesudah para pengikut Yesus diusir dari kota Yerusalem, mereka pergi ke banyak tempat memberitakan Yesus, dan mereka kemudian menjadikan Antiokhia sebagai pusat misi mereka, pusat pemberitaan Injil. Orang-orang yang sudah menjadi percaya, orang-orang Yunani yang sudah percaya kepada Yesus tadi, itu tinggal berkumpul di kota Antiokhia. Kabar tentang orang-orang Yunani yang menjadi percaya itu
sampai ke Yerusalem, sampai kepada jemaat di Yerusalem. Lalu mereka mengutus Barnabas untuk pergi ke Antiokhia. Nah, setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Banyak orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas datang ke Antiokhia untuk menguatkan iman jemaat, untuk membina mereka. Nah, pada waktu itulah Barnabas ingat kepada Saulus yang ada di Tarsus. Lalu di ayat 25 dikatakan begini, setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas menjemput Saulus dari Tarsus, mengajaknya tinggal di Antiokhia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Nah, kita melihat, saudara-saudara, Saulus sekarang berada di Antiokhia dan bertindak sebagai pengajar. Antiokhia menjadi tempat penting karena dikatakan bahwa di tempat inilah untuk pertama kalinya para pengikut Yesus itu disebut orang-orang Kristiani. Nah, kemudian ada hal penting yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus untuk kepentingan jemaat yang ada di Yerusalem. Ada seorang nabi yang bernubuat. Nama nabi itu Agabus. Ya, dia mengatakan bahwa di seluruh dunia akan ditimpa kelaparan. Itu berarti Yerusalem pun akan ditimpa kelaparan, dan mereka ingat saudara-saudara mereka, anggota jemaat yang di Yerusalem. Nah, jemaat Antiokhia mengumpulkan dana untuk menolong jemaat di Yerusalem. Nah, dikatakan begini di ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, dua orang ini, ya, Barnabas dan Saulus. Saulus menemani Barnabas mengirimkan bantuan dana untuk jemaat di Yudea, di Yerusalem, supaya mereka dapat bertahan menghadapi kelaparan yang akan datang. Nah, kemudian sesudah menyelesaikan tugas ini, Barnabas dan Saulus kembali ke Antiokhia. Nah, kemudian dikatakan begini di bab 13 ayat 1. Pada waktu itu, dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, kemudian ada Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa di Antiokhia Saulus menjadi seorang nabi dan pengajar yang bertanggung jawab untuk pembinaan iman umat, bertanggung jawab untuk mengajar jemaat. Nah, saudara-saudara, dari kisah Paulus ini kita bisa melihat bagaimana Barnabas punya peran penting untuk membantu Saulus, sehingga Saulus yang tadinya harus tinggal di Tarsus sekarang bisa tinggal di Antiokhia dan punya peran penting
dalam pemberitaan Injil dan dalam pembangunan jemaat. Tuhan menolong Saulus dan menunjukkan apa yang harus dilakukannya, karena Tuhan pernah menyatakan kepada Saulus bahwa dia akan menjadi orang yang akan memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Walaupun tampaknya Saulus harus bersembunyi di kota Tarsus menghindari pembunuhan, tetapi Tuhan menunjukkan jalan yang harus dilaluinya, sehingga apa yang pernah dikatakannya itu dapat terwujud. Saudara-saudara, kita pun memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, dan kemudian juga memberikan kemampuan kepada kita untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.